Halo, selamat pagi. Saya Putu. Hari ini saya akan praktek pelajaran bahasa Yunani, yaitu dari kata sifat, deklensi pertama dan kedua. Namun, sebelum kita akan masuk, mari kita akan melihat apa itu kata sifat. Ya. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda, sehingga kata itu harus sepadan dengan kata benda yang dihubungkan, sehingga kata tersebut sepadan dengan kata yang dihubungkan, baik dalam hal jenis, jumlah, dan kasus. Kata sifat jenis maskulin dan netral mengikuti pola kata benda deklensi kedua dengan ciri vokal O. Sedangkan adjektif feminim cenderung mengikuti pola kata benda deklensi pertama dengan ciri vokal A dan E. Sedangkan yang lainnya akan berakhiran E. Nah, kita akan melihat unsur-unsur dari kata sifat, yaitu ada unsur jenis. Nah, dalam unsur jenis ini kita akan melihat tabel, yaitu dalam unsur jenis itu ada maskulin, ada feminim, ada netral. Ya. Di dalam jenisnya itu ada jenis maskulin, feminim, dan netral. Sedangkan di kasus itu ada nominatif, genitif, datif, akusatif, dan vokatif. Ya. Dan kita akan melihat tabelnya tabel dari kasus kata sifat, yaitu maskulin, feminim, netral, ada tunggal dan jamak, ada di feminim ada tunggal dan jamak, netral juga ada tunggal dan jamak. Di kasus nominatif ada os, ada oi, ada e, ada ai, ada o, ada a. Sedangkan di kasus genitif maskulin tunggal ada o, di jamak maskulin ada on. Sedangkan di feminim genitif tunggal ada s, sedangkan di feminim jamak ada on. Sedangkan di netral kasus nominatif ada o, dan juga di netral jamak di kasus nominatif ada a. Ya. Sedangkan di kasus genitif ada o, ada on. Ya. Sedangkan di feminim di tunggal ada s, di feminim jamak ada on. Ya, ini tabelnya ya. Sedangkan di netral tunggal ada on, sedangkan di netral jamak ada on. Ya. Kita melihat di kasus datif. Datif itu ada di maskulin tunggal ada o, sedangkan maskulin jamak ada ois ya. Sedangkan di feminim tunggal datif ada e, ya. Di feminim jamak di datif ada ais. Dan di kasus datif netral tunggal ada o, sedangkan di jamaknya itu kosong. Ya, kosong, tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena memang rumus dari bahasa Yunani tersebut. Ya. Kita akan melihat di akusatif. Di kasus akusatif maskulin tunggal ada on, dan juga di kasus akusatif maskulin jamak ada os, ya, ada os.
Sedangkan di feminim tunggal di akusatif ada N. Sedangkan di feminim jamak di akusatif ada as, ya. Sementara di netral akusatif tunggal ada on, ya, ada on, dan netral jamak akusatif ada a. Sementara di kasus vokatif, di vokatif netral tunggal ada on, ya, ada on. Sementara di vokatif, kasus vokatif netral jamak itu tidak ada, kosong, ya, ini kosong. Nah, kita akan melihat contoh soal, ya, contoh soal. Kalau kita sudah melihat tadi bahwa ada os, on, o, on, e, ya, nah, oi, on, ois, os, ya. Kita akan melihat sebuah contoh kasus, ya. Contoh kasus, ya, unsur jenisnya. Nah, saya mengambil satu contoh pistos. Ya. Nah, kata pistos untuk masuk di tabel bahasa Yunani bahwa dua kata dari belakang kata pistos untuk kita masuk ke dalam tabel, ya, itu harus dihapus, dihilangkan, ya. Pistosnya ini dua kata di belakangnya harus dihilangkan, atau onnya, diganti dengan tabel yang sudah ada. Tabel dari bahasanya itu diganti dengan os, on, o, on, e, ya. Jadi mari kita lihat contoh kasus. Kasus nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif, ya. Dan kita sudah melihat jenis, ya, jenis ada maskulin, feminim, dan netral. Nah, kita akan melihat satu contoh. Contohnya pistos. Pistos itu nominatifnya itu pistos, ya. Sedangkan di jamaknya pistoi, ya, pistoi, ya. Dan kita melihat di genetifnya, kasus genetif maskulin tunggal dalam contoh pistos itu yang kedua jadinya pisto, ya. Sementara di jamaknya ini pisto, ya. Sementara di datif maskulin tunggal jadinya pisto, ya, pisto. Sementara di maskulin datif jamak menjadi pistois, ya. Di kasus akusatif maskulin tunggal kata pistos menjadi piston, ya, piston, ya. Dan maskulin akusatif jamak menjadi pistos, ya. Kita akan melihat vokatif dari maskulin tunggal menjadi piste. Sementara maskulin vokatif di jamak itu tidak ada, kosong, ya, kosong. Karena itu memang rumusan dari bahasa Yunani. Dan kita akan melihat kasus nominatif feminim tunggal dalam contoh kata pistos menjadi piste, ya, ditunggal jadi piste. Feminim nominatif jamak menjadi pistai, ya. Kita akan melihat genetif, kasus genetif dalam feminim tunggal menjadi pistes, ya. Dan kita akan melihat genetif feminim jamak menjadi piston. Kita akan melihat kasus datif dalam contoh pistos, feminim tunggal menjadi piste. Dan feminim jamak datifnya pistais, ya. Kita akan melihat kasus akusatif
dari feminim tunggal itu menjadi pisten. Ya, pisten. Sementara di kasus akusatif feminim jamak menjadi pistas. Nah, kita akan melihat vokatif dari feminim tunggal menjadi piste. Dan kita akan melihat kasus vokatif dalam feminim jamak itu kosong, ya. Kosong, sekali lagi ini sudah menjadi ketentuan rumusan dari bahasa Yunani, kosong. Ini kita akan melihat kasus vokatif dari netral tunggal dari kata contoh pisto adalah pisto, ya, pisto. Lalu kita akan melihat vokatif dari genetif, dari datif, ya, kasus dari netral dari kata kasus datif menjadi pisto, ya. Sementara di netral jamaknya menjadi piston, ya, piston. Kita akan melihat kasus datif dari netral tunggal menjadi pisto. Sementara di jamaknya itu kosong. Ya. Kita akan melihat kasus dari akusatif dari netral tunggal menjadi piston. Ya, piston. Sementara di kasus akusatif netral jamak itu menjadi pista. Ya, pista. Lalu kita melihat kasus vokatif dari netral tunggal menjadi piston, ya. Sementara di netral jamak itu kosong, ya, kosong ya, saudara-saudara, kosong. Dan kita akan melihat satu contoh kalimat. Kalimat yaitu o algedos o adelphos didaske ton pistos de ecclesia, ya. Nah, kata sifatnya yaitu di o adelphos, kata sifat nominatif maskulin tunggal, ya. Sementara di ton pisto itu kata sifat akusatif maskulin jamak. Nah, posisi atributnya, saudara, kata benda deklensi 2 nominatif maskulin tunggal, sedangkan posisi substantifnya yaitu ada di tos pisto de ecclesia. Dalam terjemahannya, saudara laki-laki yang baik sedang mengajar orang-orang setia itu di gereja, ya. Adelphos, kata sifat nominatif maskulin tunggal. Sementara adelphos, kata benda deklensi 2 nominatif maskulin tunggal. Kasus atribut saudara laki-laki yang baik itu. Sementara didaske itu kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga. Dan tons pistos itu kata sifat akusatif maskulin jamak. Nah, kasus substantifnya itu orang-orang setia itu. Dan de ecclesia itu kata benda deklensi 1 datif lokatif feminim tunggal. Terjemahannya, saudara laki-laki yang baik itu sedang mengajar orang-orang setia itu di gereja. Jadi demikian praktek saya dalam bahasa Yunani.
Dan terima kasih, mohon maaf kalau di dalam pelafalan bahasa Yunani saya masih belum sangat belum sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati.